Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali di dalam baca hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada faidah-faidah dari hadis tersebut. Kita baca sekali lagi tentang hadis ini. Ikuti semuanya. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in ka'annaha mau'izatu muwaddi'in فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Di dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah ini beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan wajihat minhal qulub, suatu nasihat yang menjadikan hati-hati bergetar, hati menjadi takut. Wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan air mata bercucuran. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah itu sebagai nasihat perpisahan.
Fa'ausina, maka berikanlah nasihat wasiat kepada kami. Qal, maka beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ati, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun jika yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang hamba sahaya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan atau perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku, min ba'di. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya berpegang teguhlah dengannya dengan sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Dalam nuskhah yang lain disebutkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dalam hadis ini, di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa kita melanjutkan faidah-faidah yang lalu telah kita sebutkan sebagiannya. Yang selanjutnya kaitannya dengan faidah adalah subutu imarati al-abdi, yaitu tetapnya atau sahnya pemimpin seorang budak. Walaupun seorang budak menjadi pemimpin, maka itu adalah dalam syariat Islam dibenarkan. Ya, dibenarkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Dan di dalam pemerintahan kaum muslimin ini pernah terjadi. Bahkan tidak hanya setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, lebih dari itu. Yaitu dikenal dengan pemimpin yang disilakan dengan mamalik, pemimpin yang berkelanjutan dan asalnya dari budak, yang ketika itu justru ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mengalahkan pasukan Mongol yang telah banyak membunuhi kaum muslimin di Baghdad. Ketika mereka akan melakukan invasinya ke Mesir, maka ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang budak yang dikenal dengan
Al-Muzaffar, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutus. Ya, yang asalnya dia adalah seorang budak dengan seorang panglimanya juga budak, ya, yang mana dia juga nanti dikenal dengan namanya kalau tidak salah Sultan Bibers. Itu pada saat itu adalah di mana kaum muslimin dipimpin oleh Mamalik, yang dikenal dengan kerajaan Mamalik atau dinasti Mamalik, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwa mereka mengalahkan pasukan Mongol, sehingga Mongol tidak lagi kemudian menyerang atau melakukan invasinya ke negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan ketika itu juga pasukan Romawi yang berada di sekitar Mesir, Palestina dan seterusnya, mereka pun dikalahkan dan diusir dari negeri-negeri yang dikuasai oleh Sultan Saifuddin Qutus tadi. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya dalam syariat Islam, sebagaimana dalam hadis ini dibenarkan seorang budak memimpin kaum muslimin yang merdeka, dan kewajibannya sama, as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Walaupun dia itu seorang budak, akan tapi statusnya jika dia seorang pemimpin, maka wajib ditaati. Tentunya ketaatan di sini dalam perkara-perkara yang dia menjadi wilayahnya atau menjadi tanggung jawabnya. Tidak perkara seluruhnya, akan tapi perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Tidak kepada seluruhnya. Ya, misalnya kaitannya dengan hukum, aturan, maka ini wajib ditaati. Ya, tidak pada segala sesuatu. Kalau seorang pemimpin dia memerintahkan misalkan atau melarang membuat aturan, tidak boleh makan dalam sehari kecuali hanya 2 kali saja. Ya, maka dalam hal ini rakyatnya tidak boleh mentaatinya, atau tidak, bukan tidak boleh, tidak kemudian menyetujuinya, tidak mengapa. Hanya saja kemudian tidak melawan, tidak kemudian melakukan demonstrasi atau yang semisalnya. Hanya saja dia tidak wajib melaksanakan dalam masalah itu. Karena itu bukan kaitannya dengan hukum-hukum yang merupakan tanggung jawabnya. Urusan makan adalah masing-masing. Kemudian selanjutnya, di antara faidah yang bisa diambil adalah wujubu ta'atil amiri wa illam yakun sultan. Kewajiban mentaati seorang amir walaupun dia bukan penguasa, artinya raja utama atau pemimpin utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW disebutkan, wa in ta'ammara alaikum, dan jika memimpin kalian, ini kalimatnya adalah wa in ta'ammara alaikum. Sudah diketahui bahwa sejak lama bahwa khalifah atau pemimpin kaum muslimin itu memiliki umara atau pemimpin-pemimpin setiap negeri yang menjadi bawahan khalifah atau amirul mukminin.
Nah, maka negeri-negeri tersebut wajib mentaati pemimpin yang menjadi wakil atau gubernur diistilahkan. Terlebih lagi mentaati pemimpin utamanya. Ya, itu demikian. Lalu jika ada pertanyaan misalnya, apabila di dalam suatu perjalanan kemudian diangkat pemimpin safar, dan ini dianjurkan, disunnahkan, atau bahkan sebagian mengatakan wajib, ketika melakukan safar perjalanan harus mengangkat salah satu pemimpin di antara mereka agar tidak terjadi percerai-berai atau masing-masing punya inisiatif sendiri. Sehingga diangkatlah Amirus Safar. Apakah kemudian wajib mentaatinya? Maka dalam hal ini ketika dia diangkat sebagai pemimpin dalam safar itu wajib ditaatinya. Wajib untuk mentaatinya. Kalau kita tidak mengatakan wajib mentaatinya, apa faedahnya dia diangkat menjadi pemimpin? Maka tidak ada faedahnya diangkat menjadi pemimpin. Demikian pula hal-hal yang lain. Seperti sebuah lembaga, di sana ada pemimpin, maka wajib ditaati pemimpin itu. Kepala sekolah misalkan, atau sebuah lembaga atau instansi tertentu, perusahaan, atau yang lainnya, jika di situ ada pemimpin maka wajib ditaati. Akan tetapi dalam perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, tidak kepada keseluruhannya. Kaitannya dengan safar misalnya, maka yang ditaati tanggung jawabnya yang urusannya dengan safar. Apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan safar, maka ini segala keputusan yang menetapkan adalah pemimpinnya. Dan anggota dari safar tersebut wajib mentaati, misalkan safar rombongan ibadah haji dan umrah. Lalu di sana ada pemimpinnya, pimpinan rombongan. Maka segala sesuatu yang hubungannya dengan safar harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Demikian pula misalkan ada rombongan melakukan perjalanan rihlah misalkan, maka ini juga wajib ya mentaati pemimpin rombongan rihlah tersebut yang hubungannya dengan safar atau rihlah tadi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar kemaslahatan diraih bersama. Akan tapi yang tidak ada berhubungan dengannya, ya, tidak ada yang kaitannya dengan kepemimpinannya, maka tidak wajib untuk mentaati hal tersebut. Misalkan pemimpin mengatakan, ya, ketika dalam keadaan perjalanan, dia mengatakan semuanya wajib menggunakan 2 pakaian. Ya, apakah yang seperti ini hubungannya dengan safar? Ya tidak. Pakaian cukup untuk menutup aurat dan tidak harus double. Ya. Maka dalam hal ini dia tidak perlu kemudian atau tidak wajib mentaatinya. Kalau dia mau silakan, tidak mengapa. Ya, kalaupun dia tidak mentaati maka dia tidak berdosa. Hanya saja kemudian tidak melawan atau tidak kemudian melakukan apa? Konfrontasi kepada pemimpin tersebut kaitannya dengan itu. Cukup dia dilaksanakan saja. Dan tidak perlu kemudian mengajak orang lain untuk tidak mentaati. Artinya perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan safarnya, kecuali misalkan dia memerintahkan kaitannya dengan seragam tertentu supaya menjadi ciri khas. Ini kelompok kita, maka apa? Safar kita supaya kita terlihat dari jauh, maka masing-masing memiliki tanda.
Nah, tanda itu entah itu dengan seragam, ya jaket yang bertuliskan, atau rompi yang bertuliskan, atau dengan topi ini, atau dengan eh, apa namanya, ikat tangan atau ikat leher dengan warna tertentu, maka ini adalah sebagai ciri khas supaya kemaslahatan, maka itu wajib ditaati. Karena itu sebagai kemaslahatan untuk bersama. Nah, itu demikian. Jadi mentaati pemimpin tidak hanya kaitannya dengan masalah-masalah yang hubungannya pemerintah saja, tapi juga kaitannya dengan hal-hal yang seseorang itu diberi wewenang untuk memimpin dalam komunitas tertentu atau lembaga tertentu atau yang lainnya. Termasuk di dalamnya, ya misalkan antum membuat sebuah lembaga dakwah atau organisasi tertentu, maka wajib ditaati. Tidak ada faedahnya kalau dia diangkat menjadi pemimpin kalau tidak ditaati. Tentunya dalam kaitannya masalah-masalah yang hubungannya dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang diambil dari hadis tadi, nampaknya di antara tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diberi informasi atau kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi. Padahal tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Allah mengabarkan kepadanya, ini berarti menjadi ciri khas, menjadi tanda bahwasanya dia betul-betul Nabi. Karena tidak ada yang dapat melihat yang gaib kecuali Allah telah mengabarkan kepadanya, di antaranya adalah para nabi dan rasulnya. Adapun selain itu adalah biasanya merupakan hasil curian syaitan yang dikabarkan kepada para dukun-dukun. Dan itu pun 1000 berita yang dia sampaikan atau 100 berita yang dia sampaikan, paling hanya satu yang sesuai dengan kenyataan. Dan itu tidak lain adalah bukan karena dia mengerti tentang masalah yang gaib, akan tapi dia dikabarkan oleh syaitan yang mencuri pendengaran. Itu demikian. Jadi karena apa? Tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib dari makhluk ini. Tidak para malaikat, tidak pula para nabi, lebih-lebih yang lainnya. Kecuali hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Dan ini keyakinan kita. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Dan bahkan sebagian ulama mengkategorikan barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang dapat mengetahui perkara yang gaib, itu termasuk kategori tauhid. Dia mengklaim dirinya dapat mengetahui yang gaib, itu tauhid. Atau termasuk pembatal keislaman. Atau dalam pembahasan yang lain disebutkan itu termasuk kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Kesyirikan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apa tadi yang dikatakan salah satu tanda kenabian Nabi SAW, di mana beliau mengabarkan fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat ada perselisihan yang banyak. Dan ini telah terjadi sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin ke sini dari zaman Nabi, setelah sahabat, terus perselisihan semakin banyak. Di zaman sahabat saja sudah terjadi perselisihan.
Sudah muncul mulai ya orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengingkari takdir. Ya. Itu muncul ketika zaman sahabat masih hidup. Terlebih lagi di zaman setelahnya. Ya, terlebih lagi di zaman setelahnya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini. Semakin banyak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Ya. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari fitnah tersebut, maka ikutilah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agar berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kemudian disebutkan di antara faedah yang lain, wujubut tamassuk bi sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indal ikhtilaf. Atau sebelumnya, tadi kaitannya dengan wajib taat kepada waliul amr disebutkan dalam faedah dalam kitab yang ada di antara antum, yaitu wujubu taati waliul amril muslim, kewajiban mentaati waliul amr yang muslim, pemimpin yang muslim. Wa adamu jawasil khurus alaih, dan dilarang tidak boleh memberontak padanya. Khuruj, baik itu khuruj dengan senjata atau yang lainnya. Wa in kana zaliman, walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, madama musliman, selama dia masih muslim, maka wajib untuk mentaatinya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah, ya, dan tidak boleh memberontaknya atau khuruj kepadanya. Kecuali jelas datang kepadanya atau dia melakukan kekufuran yang jelas. Kemudian yang berikutnya, ajma'al ulama ala annahu la wilayata li kafirin ala muslim. Para ulama telah ijma' bahwa tidak boleh, tidak ada hak menjadi pemimpin bagi orang kafir untuk kaum muslimin. Jadi orang-orang muslim tidak boleh memilih pemimpin kafir. Ya. Ini ijma' para ulama. Artinya tidak ada hak bagi orang non-muslim untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Ini tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian yang berikutnya, ta'atu waliyil amri takunu fi ghairi maksiatillah. Mentaati waliul amr adalah dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Fa'in amara bi maksiatin, jika pemimpin itu memerintahkan kepada yang maksiat, fala ta'ata lahu, maka tidak boleh mentaatinya dalam maksiat tersebut. Li'annahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'u sunnatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya'simu bil fitani akhiriz zaman. Ini dapat, artinya ketika kita mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dapat menjaga dari fitnah akhir zaman. Ya, oleh karena itu kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan pendapat. Ya, ketika terjadi perselisihan pendapat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Dan kewajiban berpegang teguh ini tentunya pada setiap keadaan. Kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Lebih ditekankan lagi ketika terjadi perselisihan pendapat. Terjadi perbedaan. Adanya kelompok-kelompok menganggap bahwasanya masing-masing kelompoknya yang paling benar. Maka disinilah kemudian kita lebih ditekankan lagi untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti sunnah Nabi, bukan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian juga, bagaimana supaya kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi? Tentunya kita wajib belajar. Sehingga dikatakan di antara faedahnya, yajibu 'alal insan an yata'allama sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib kepada setiap orang, setiap muslim untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya kita pelajari kaitannya dengan contoh-contoh yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapannya, perbuatannya, apa yang beliau tetapkan, kemudian akhlaknya, sifat-sifatnya. Nah, itu kita kemudian pelajari, lalu kita terapkan. Bagaimana cara ketika menghadapi perselisihan pendapat? Tentunya itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tidak mungkinlah seseorang itu akan berpegang teguh, kemudian terus-menerus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia setelah mempelajarinya. Kalau dia tidak tahu, ya tidak mungkin akan berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Khulafaur Rasyidin itu memiliki sunnah yang juga wajib diikuti. Ya, Khulafaur Rasyidin ketika mereka melakukan suatu keputusan atau amalan yang tidak terjadi atau tidak diajarkan oleh Nabi SAW, akan tapi tidak menyelisih syariat Islam, maka di situ termasuk bagian dari sunnah muttaba'ah, sunnah yang wajib diikuti. Dan itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, di mana Rasulullah mengatakan, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, apa yang menjadi sunnah khulafa'ur rasyidin itu dianggap sebagai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penetapan Nabi kepada mereka. Apa sisi penetapannya? Nabi mengakuinya bahwasanya sunnahnya khulafa'ur rasyidin itu sebagai sunnah Rasul. Karena tadi wasiat Nabi SAW, ketika terjadi perselisihan pendapat, ya, ketika terjadi fitnah, adanya ikhtilaf, maka ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ini wasiat Nabi SAW. Berarti ketika kita mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, itu sama halnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengetahui tentang kesalahan dari mereka yang mengklaim bahwasanya mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, akan tapi mengingkari sunnahnya para khulafa'ur rasyidin.
Contohnya, mereka mengatakan bahwasanya azan yang pertama dari hari Jumat itu bid'ah. Apa alasannya? Mengatakan azan pertama dari hari Jumat itu bid'ah. Oh, ini kan tidak ada di zaman Nabi. Ya, kan tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya sunnahnya Utsman, karena Utsman yang mengawali dengan memunculkan adanya azan pertama. Kan tapi yang perlu difahami, azan yang dimaksud di sini dilakukan itu jauh sebelum masuk waktu sholat zuhur. Prakteknya kalau di Saudi Arabia sampai sekarang ini 1 jam sebelum masuk waktu sholat zuhur, sholat Jumat. Adapun di zaman Utsman yang jelas tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang jauh, yang sibuk dengan perdagangan mereka, ya, pertanian mereka, pekerjaan mereka, supaya mereka ingat bahwa itu hari Jumat. Kemudian mereka supaya bisa lebih awal datang. Karena sudah banyak kaum muslimin di penjuru negeri. Itu demikian yang dilakukan. Tidak kemudian azan itu, azan pertama, azan kedua selisihnya 5 menit saja. Atau 10 menit. Yang terjadi di negeri kita kan begitu. Ini tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Utsman ibn Affan. Nah maka apakah ini dikatakan bid'ah? Karena ini sebagian mengatakan ini bid'ah. Ini berarti menunjukkan dia tidak faham. Karena apa? Nabi SAW telah mewasiatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat, sunnahnya para sahabat, khulafaur rasyidin, itu wajib diikuti. Berarti apa? Itu juga sunnahnya Rasulullah SAW. Karena apa? Hal itu tidak menyelisih syariat Islam. Alasannya, pertama bahwa tidak ragu lagi, Utsman bin Affan mengadakan azan pertama di hari Jumat itu tidaklah menyelisih Rasulullah SAW. Karena tadi sebabnya adalah tujuannya, ya, tujuannya apa? Karena tidak ada di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi masih berada di sekeliling Masjid Nabawi, tidak terlalu jauh. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tidak sebagaimana ketika sudah di zaman Utsman. Banyak kemenangan-kemenangan sehingga banyak kaum muslimin yang berada di Madinah jauh dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu, ya, ini membutuhkan, kalau di zaman Nabi tidak membutuhkan azan pertama. Maka dalam hal itu Utsman bin Affan, karena luasnya, ya, semakin luas penduduk Madinah dan banyak jumlahnya mereka, demikian pula mereka bermudah-mudahan di dalam memenuhi panggilan azan, sehingga membutuhkan panggilan sebelum imam naik ke mimbar. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah kebenaran. Dan itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia memiliki asalnya, di mana di dalam bulan Ramadan itu disyariatkan untuk, ya, melakukan 2 azan ketika subuh. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Azan yang pertama sebelum fajar. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang supaya makan sahur. Ya, bukan untuk salat fajar. Ya, untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Kemudian orang-orang yang sedang melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail di masjid, mereka apa? Supaya kembali ke rumahnya untuk makan sahur. Adapun azan kedua
baru kemudian adzan tujuannya untuk salat fajar Rasul. Nah, ini Utsman adalah mengikuti hal itu. Supaya orang-orang yang jauh dari masjid agar bersiap-siap lebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, sunnah ini, sunnah Utsman radhiyallahu an, dianggap sebagai sunnahnya Nabi SAW itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi SAW memerintahkan agar mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan pendapat Utsman itu lebih baik daripada pendapat kita, pendapat orang-orang belakangan. Kemudian dari sisi kedua, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Utsman itu memiliki asal dari sunnah Nabi SAW, yaitu terkait dengan adzan subuh. Ini contoh saja. Ya, disebutkan di sini tujuannya untuk supaya kita memahami di sana ada sunnah Khulafaur Rasyidin yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dan itu bukan suatu bid'ah. Ya, karena mereka sebagian orang mengkategorikan ada bid'ah hasanah, mencontohkan ini. Ya, mencontohkan ini. Maka ini tidak tepat. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah idza kathura al-ahzabu fil ummah fala tantami ila hisbin. Apabila terjadi banyak kelompok-kelompok, hizb-hizb, ya, bentuknya kelompok-kelompok. Hizb itu sebenarnya diartikan partai atau kelompok tertentu di umat Islam ini. Maka janganlah kita intima itu apa? Kita menyatu atau mengikuti kelompok tertentu. Ya, beliau mengatakan demikian. Yang wajib atau bagaimana kita? Yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Di zaman dulu itu sudah mulai muncul banyak kelompok-kelompok seperti Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Rafidah. Ini zaman awal. Siapa itu Khawarij, Mu'tazilah, antum nanti bisa googling. Ya. Apa itu kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah? Cari sumbernya yang otentik, baca tentang kelompok-kelompok tersebut. Apa kesalahannya? Penyimpangannya? Ya. Tentunya macam yang betul-betul bisa dipercaya. Kemudian di masa-masa terakhir muncullah kelompok-kelompok, ada ikhwaniyin, ada salafiyin, ada apa? Tablighiyin. Ya. Mengaku ini sebagai ikhwanul muslimin, ini sebagai salafi, ini sebagai jamaah tabligh, dan seterusnya kelompok-kelompok. Yang mana masing-masing kelompok ini? Ya, dan yang semisalnya. Tidak hanya itu saja, banyak. Ada sufi, ada ini, dan seterusnya. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kelompok-kelompok tersebut jadikan jauhi. Ya, jadikan kanan apa sebelah kiri. Yang kita lakukan hendaknya kita terus berpegang teguh sebagaimana yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian beliau mengatakan tidak ragu lagi bahwasanya kewajiban bagi kaum muslimin itu berpegang teguh kepada ya madhabnya para salaf. Ya, ayyakuna madhabu madhab salaf. Ya, dia berpegang teguh kepada
pendapatnya para salaf, para ulama salaf, maksudnya sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu maksudnya. La al-intima ila hizbin muayyan yusamma hizb fulani atau fulani. Tidak berintima, intima itu bergabung ya kepada kelompok tertentu. Entah itu yang namanya salafi, ya ikhwani, atau yang lainnya, tidak. Nah, bahwasanya hizb yang mengaku mereka sebagai salafi itu lebih dekat. Akan tapi yang kita ikuti bukan kelompoknya. Karena bisa jadi kalau hanya sebatas mengaku saya kelompok fulani, tapi ternyata dia tidak seperti yang dianjurkan, seperti yang dimaksudkan. Oleh karena itu, yang dituntut adalah mengikuti para salaf. Bagaimana metodologi beragamanya para salaf, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya saudara-saudara kita yang mereka mengaku salafi, hum aqrabul firaq ila shawab. Mereka itu lebih dekat di antara kelompok-kelompok yang lain kepada kebenaran. Hanya saja masalahnya sama seperti yang lain. Bahwasanya mereka menuduh yang lain sebagai orang yang kelompok sesat, mengatakan kelompok ini fasik, kelompok ini diingkari, dan seterusnya. Sama dengan kelompok yang lain. Maka di sini oleh karena itu kita dinasihatkan oleh beliau tidak berintisab kepada intima kepada kelompok tertentu. Tapi hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul, sunnahnya para khulafaur rasyidin. Termasuk di sini adalah apa? Madhabus salaf. Maksudnya siapa mereka? Itu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Dia dimaksud madhabus salaf. Itu demikian. Maka kita tidak mengingkari kalau yang diingkari oleh mereka, katakanlah ada kelompok yang mereka mengaku dia sebagai salafi, lalu dia menuduh orang lain. Jika yang ada pada dirinya kebenaran, maka tidak mengapa itu dilakukan. Akan tapi terkadang tidak berdasar. Nah, itu yang tidak kita inginkan, kata beliau. Ya. Artinya apa? Beliau mengingkari dari sisi cara. Cara mengingkari kelompok-kelompok yang lain yang dianggapnya tidak benar. Beliau mengusulkan bahwa yang wajib hendaknya pemimpin-pemimpin dari atau tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok tersebut mereka berkumpul, kemudian mereka yang mengaku di atas kitab dan sunnah, maka didiskusikan. Didiskusikan, kemudian apa? Mencari mana yang lebih benar di antara perselisihan yang selama ini ada. Bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada pendapat tertentu, kepada fulan atau fulan, tapi apa? Kembali bagaimana Al-Quran dan Sunnah terhadap pemahaman yang benar. Itu yang diinginkan. Sehingga tidak terjadi kemudian perbedaan yang kemudian saling menuduh ini dan itu. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, anjuran untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin, tamassukan taman. Ya. Berpegang teguh dengan sempurna. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, abdu alayya bin nawajid. Ini kiasan agar betul-betul dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin dengan kuat dan sempurna. Lalu berikutnya adalah an-nahyu anil amal bil bid'ah wal muhdatsatil umur. Larangan dan peringatan dari mengamalkan perbuatan-perbuatan yang bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini.
Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu, perkara baru itu yang dimaksud adalah urusan agama. Adapun urusan-urusan dunia, maka itu tidaklah dilarang. Terlebih lagi itu jika dijadikan sebagai sarana. Seperti yang kita contohkan, mikrofon, alat transportasi. Itu semua di zaman Nabi tidak ada. Bahkan ketika pertama kali ada mikrofon di zaman gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Sa'di, ya, karena zaman-zaman itu masih belum seperti sekarang ini. Bahkan di Saudi Arabia dulu mengatakan pesawat terbang itu dianggap sihir. Oh, ini besi terbang dianggap sihir. Siapa yang mempercayainya maka kafir. Padahal apa? Kemudian setelah terjadi tatawur, perkembangan zaman, mereka memahami bahwa ini adalah memang sesuatu yang bisa dibuat. Nah, itu demikian. HP dulu termasuk perbuatan yang hendaknya dijauhi. Wanita tidak boleh pegang HP karena ada madharat di dalamnya. Apalagi ada kamera, ada bisa video call dan seterusnya. Itu demikian. Difatwakan tidak boleh karena ada madharat yang banyak. Nah, termasuk di sini dalam hal ini tadi pesawat. Hanya saja kemudian ketika dihadapkan ada mikrofon, apa komentar Syekh Sa'di rahimahullah? Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa mikrofon. Karena ini sebagai sarana untuk menyampaikan suara dalam majelis ilmu, ataupun suara adzan, atau suara ketika sholat banyak jamaahnya. Ini tidak perlu lagi orang mubalik atau penyampai suara. Nah, karena sudah ada mikrofon. Ini bagian dari sarana. Nah, maka kalau ada yang mengatakan ini bid'ah dalam agama, ini keliru. Keliru dalam memahami kata bid'ah. Ini bid'ah, betul bid'ah dalam masalah dunia. Yang itu tidak dilarang. Kalau dimanfaatkan boleh tidak? Boleh, karena itu sebagai sarana. Sarana untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula transportasi dan seterusnya. Maka itu semua adalah perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, karena itu sebagai sarana. Yang dilarang adalah perkara-perkara yang hubungannya dengan agama. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, bayan anna kulla bid'atin dhalalah falaysa hunaka bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Penjelasan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada di sana bid'ah hasanah, tidak pula bid'ah sayyi'ah. Bahkan di sana ada ulama-ulama yang mengatakan ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, dan seterusnya. Dibagi 5. Maka beliau mengatakan, Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Yani laula ihsanu dhan ya haula'il ulama. Kata beliau, kalaulah tidak karena husnudzon, berbaik sangka dengan para ulama mereka yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi ada hasanah, ada 5 dan seterusnya, maka sungguh ini adalah perkara yang besar. Karena ini telah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bid'ah itu hanya berapa? 1. Semuanya sesat. Begitu. Tidak ada bisa wajib, sunnah. Adapun contoh-contoh yang dibawakan, contoh-contoh yang dibawakan itu seperti misalkan membuat madrasah, itu dianggap bid'ah. Bid'ah yang baik. Kemudian mengumpulkan Al-Quran jadi mushaf, itu adalah tadi termasuk bagian dari amalan ulama ur-rasyidin, termasuk ini sunnah khulafa ur-rasyidin. Membukukan sunnah hadis-hadis Nabi SAW dibukukan, memang tidak ada di zaman Nabi. Hanya dibolehkan menulis, belum membukukan. Itu terjadi di zaman-zaman para imam.
Maka apa? Ini mereka sebagai mencontohkan sebagai bid'ah hasanah. Tidak demikian. Para ulama mengatakan yang benar itu bukan bid'ah. Tidak ada bid'ah. Itu sebagai sarana. Sarana untuk belajar. Sarana untuk tadi kalau madrasah maka itu untuk belajar para penuntut ilmu. Tempat untuk belajar dan seterusnya. Itu demikian. Adapun sarana ini asalnya perkara-perkara yang ada hubungannya dengan apa? Duniawi, tapi dijadikan sebagai sarana memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Kaitannya dengan itu, dalam hal ini Rasulullah SAW tentunya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ini bukan atas dasar hawa nafsunya atau asal menyampaikan, tidak. Akan tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang pada diri Rasulullah SAW terkumpul 4 perkara. Dikatakan bahwasanya bahwa kita tahu betul dengan pengetahuan yang yakin, a'lamun nas bi syariatillah. Orang yang paling tahu dengan syariat Allah itu siapa? Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling memberikan nasihat kepada manusia itu siapa? Rasulullah. Ya, agar manusia itu selamat, agar manusia itu bisa beribadah dengan baik, itu Rasulullah yang paling memberikan nasihat. Itu yang kedua. Kemudian orang yang paling fasih dalam berbicara. Siapa dalam hal ini? Tentunya Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah salah ucap? Ya, mengkategorikan ini, tidak benar, ada bid'ah hasanah. Padahal Rasul mengatakan bid'ah dhalalah saja, tidak ada yang lain. Kalau kita mengatakan di sana ada bid'ah selain itu, berarti kita mengatakan Rasulullah tidak fasih. Kemudian yang terakhir kata beliau, Rasulullah itu adalah asdaqul khalqi khabaran. Sebagai orang yang paling benar, ya, paling jujur dalam menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Apa kemudian Rasulullah SAW mengkhianati dengan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'atin dhalalah sesat, padahal di sana ada bid'ah yang apa? Yang baik? Tentunya tidak. Padahal kita selalu mendengar atau kita ucapkan sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu demikian. Jadi apabila pada diri Rasulullah telah terkumpul 4 ini, itu tidak adalah terkumpul padanya kebenaran yang sempurna. Lalu ada datang orang-orang setelahnya yang menyelisih Rasulullah. Maka yang mana yang wajib kita ikuti? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah aqwalus salaf. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna an-nasa la yasluhum illa imamu barrin aw fajir." Sesungguhnya manusia itu tidak akan hidup dalam keadaan baik kecuali mereka ada seorang pemimpin, baik itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir. Ya. In kana fajiran abadal mu'minuna fihi rabbahu. Kalau pemimpin itu adalah fajir, fasik, orang yang bermaksiat, maka orang yang beriman itu beribadah kepada Allah ketika mentaatinya. Tentunya mentaati dalam hal apa? Dalam hal yang bukan maksiat. Wa hamal al-fajir fiha ila ajali. Dan orang yang pemimpin yang fajir tersebut akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan sampai meninggalnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Haddisil nasa fi kulli jum'atil marrah." Berbicara kepada manusia maksudnya memberikan nasihat kepada manusia pada setiap Jumat, artinya sepekan. Beliau tidak mengatakan setiap minggu. Ini juga kalimat yang betul dicontoh. Tidak mengatakan seminggu, tapi sejumat. Ya.
sejumat sekali, yaitu apa? Sekali memberikan nasihat. Fa'in abait famarratain. Jika engkau tidak mau hanya sekali, maka cukup 2 kali. Fa'in aksarta fasalasan. Jika engkau ingin banyak menyampaikan kepada manusia nasihat, maka maksimal 3 kali. Wala tamallun nas. Jangan engkau jadikan manusia itu menjadi bosan karenanya. Nah, ini tentunya sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, itu kaitannya dengan apa? Nasihat. Nasihat yang menjadikan hati lembut, nasihat yang menjadi semangat ibadah, menjadi menggugah kembali ya supaya kita lebih dekat kepada Allah. Adapun tadi kaitannya dengan belajar yang lainnya seperti belajar fikih, belajar akidah, tata cara salat, ya, maka itu setiap hari para ulama tidak ada yang melarangnya. Dengan bukti apa? Ada didirikan madrasah-madrasah yang setiap hari mempelajari ilmu syar'i. Adapun nasihat mau'idhah, ya, maka sifatnya tadi minimal sekali dalam sepekan agar manusia tidak lupa, agar manusia tidak jauh dari syariat Allah, agar mereka ingat kembali, ya, demikian. Ini barangkali yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.